Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran kimia hari ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah. Anda bisa mengikutinya dengan baik. Taati protokol kesehatan jika Anda ingin keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan baik diri Anda sendiri maupun sesama dan keluarga yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang masih dalam materi umum tentang hukum dasar kimia. Setelah kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tata nama senyawa kimia, maka hari ini kita akan coba memasuki materi tentang persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Nah, persamaan reaksi adalah tata cara pemaparan zat atau unsur atau atom yang terlibat dalam sebuah reaksi kimia. Saya ulangi, persamaan reaksi adalah cara pemaparan zat-zat atau unsur atau atom yang terlibat dalam sebuah reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia juga dinyatakan dengan rumus yang ditulis dengan wujud zat dan juga perbandingan jumlah zat yang terlibat di dalam reaksi kimia itu. Contohnya seperti ini, 2Mg solid ditambah O2 gas menghasilkan 2Mg solid bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2MgO solid. Ini secara umum kita lihat ada dua bagian yang dipisahkan dengan tanda panah. Bagian yang pertama ini merupakan reaktan atau disebut juga dengan pereaksi. Kemudian bagian yang kedua ini disebut dengan produk atau hasil reaksi. Selain itu, selain ada reaktan, pereaksi, dan produk dan hasil reaksi, di sini ada angka-angka di depan senyawa. Angka-angka di depan ini dinamakan dengan koefisien reaksi. Koefisien itu menyatakan jumlah zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. 2Mg berarti ada dua senyawa Mg atau dua atom Mg yang bereaksi dengan satu molekul gas oksigen menghasilkan senyawa MgO. Dua ini dinyatakan disebut sebagai koefisien. Nah, di sini tidak ada angka, sebenarnya di sini ada satu, tapi tidak ditulis. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya ada S, ada G, ada S lagi di sini. Ini dinamakan dengan wujud zat. Dan pada reaksi kimia, wujud zat itu biasanya dinyatakan dengan singkatan-singkatan. Ada 4 yang biasa digunakan selama ini, yaitu S menyatakan solid atau padat, L liquid atau cairan, AQ atau aqua itu ada disebut juga dengan larutan, dan gas. Nah, bedanya apa Pak cairan sama larutan? Nah, susu cairan bukan, susu cairan, tapi dia bukan larutan. Susu itu cairan. Maka kalau susu itu simbol reaksi kimianya itu liquid, bukan aqua atau apa ya, campuran lem kanji ya, lem kanji itu dinamakan dengan liquid, bukan larutan ya. Itu adalah pendahuluan mengenai persamaan reaksi. Dan pada reaksi kimia ya, pada reaksi kimia jumlah unsur-unsur yang bereaksi ya, jumlah unsur-unsur yang bereaksi dan jumlah unsur-unsur hasil reaksi itu harus sama. Persamaan kimia itu harus merupakan, itu yang disebut dengan setara. Jadi persamaan kimia harus merupakan persamaan setara. Artinya apa? Jumlah zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya harus sama. Atau dengan kata lain, jumlah zat yang ada di ruas kiri atau reaktan dan jumlah zat yang ada di ruas kanan atau produk itu harus sama. Jumlah unsur yang di ruas kiri dan jumlah unsur yang di ruas kanan itu harus sama. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Nah, kalau tidak sama maka harus dilakukan penyetaraan reaksi. Ya. Dengan apa?
dengan mengubah koefisien reaksinya. Anda paham ya? Tadi mana yang disebut koefisien tadi. Nah, ada dua cara dalam penyetaraan reaksi ini, yaitu yang pertama cara langsung dan yang kedua cara tidak langsung atau cara matematis. Pertama saya menjelaskan lebih dahulu cara langsungnya. Nah, contohnya begini. Mg solid bereaksi dengan N2 gas menghasilkan Mg3N2 solid. Coba perhatikan. Mg pada ruas kanan, ruas kiri, dan Mg pada ruas kanan. Ternyata Mg di ruas kiri itu hanya ada satu unsur, sedangkan di ruas kanan itu ada 3 unsur. Maka senyawa ini atau reaksi ini dikatakan belum setara. Meskipun N2, N yang ada di ruas kiri dan N yang ada di ruas kanan itu sudah sama, tetapi jumlah magnesium atau Mg-nya tidak sama. Maka kita lakukan penyetaraan secara langsung. Untuk penyetaraan secara langsung, Mg di ruas kanan itu ada 3, sedangkan di ruas kiri ada 1. Maka saya langsung tulis di ruas kanan ini, ruas kirinya saya tulis koefisien Mg menjadi 3, maka persamaan ini menjadi persamaan reaksi yang setara. Nah, coba kita hitung. Mg di ruas kanannya 3, ruas kirinya 3, di ruas kanan juga 3. M di ruas kirinya 3, di ruas kanan di ruas kiri 2, di ruas kanan juga 2. Maka ini persamaan setara. Contoh yang kedua, C2H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, CH4, C2H4 gas, O2 gas, CO2 gas, dan H2O juga gas. Persamaan ini ternyata belum setara. Mari kita lihat. C di unsur di ruas kiri jumlahnya 2, sedangkan di ruas kanan jumlahnya 1. Sedangkan oksigen di ruas kiri jumlahnya 2, di ruas kiri jumlahnya 3. Sedangkan H di ruas kirinya 4, di ruas kanannya 2. Maka apa yang kita lakukan? Yang coba kita lakukan pertama adalah kita setarakan dulu C-nya. C di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 1. Maka kalau saya kalikan dengan 2, di ruas kanan C ini saya kalikan dengan 2, maka C1, 1 kali 2 menjadi 2. Jadi ini unsur C-nya sudah seimbang atau sudah setara. Tapi apakah sampai di situ? Tidak mungkin. Kenapa? Karena H di sini ada 4. Di ruas kanan ada 2. Jadi perlu 2H lagi supaya dia setara. Maka di sini saya kalikan dengan 2. Nah, ternyata jumlah C dan jumlah H di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Tetapi yang menjadi persoalan adalah oksigen di ruas kiri hanya ada 2, sedangkan di ruas kanan itu di sini ada 2 kali 2 4, di sini 2 kali 1 2. Jadi oksigen di ruas kanan ini ada 6, sedangkan di ruas kiri hanya ada 2. Maka apa yang kita lakukan supaya 2 ini oksigen yang hanya ada 2 ini menjadi 6 jumlahnya supaya sama dengan ruas kanan. Di ruas kiri kita kalikan, kita tambahkan koefisien pada O ini dengan 3. Jadi 3O2. 3O2 artinya ada 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Maka reaksi ini menjadi setara jika koefisiennya di sini 1, lalu ini menjadi 3, ini 2, dan ini 2 juga. Nah, ini yang disebut dengan persamaan reaksi kimia yang setara. Menyelesaikan persamaan reaksi atau menyetarakan persamaan reaksi dengan cara langsung bisa saja dikerjakan jika persamaan reaksinya sederhana seperti ini. Jika persamaan reaksinya memuat unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang sederhana seperti ini. Nah, bagaimana kalau senyawa yang lebih rumit? Cara langsung tidak mungkin kita gunakan. Maka yang kita gunakan adalah cara matematis. Sekarang mari kita coba lihat cara yang kedua, yaitu cara matematis. Contoh, saya tampilkan semua supaya nanti sebentar saya kerjakan gampang. Contohnya ini, KO2 solid ditambah CO2 gas menghasilkan K2CO3 solid ditambah O2 gas.
Persamaan reaksi kimia seperti ini kalau kita selesaikan dengan cara sederhana, dengan cara langsung akan menjadi rumit. Maka kita buat cara matematis. Langkah yang pertama, kita buat dulu pemisalan untuk koefisien masing-masing zat baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Pemisalan dengan cara apa? Koefisien kita ganti dengan variabel. Kita ganti dengan variabel. Misalnya di sini saya pakai A, kemudian CO2 depannya ini saya pakai B, kemudian koefisien K2CO3-nya saya pakai C, dan ini saya pakai D. Ini namanya pemisalan. Kemudian langkah yang kedua, hitung jumlah unsur pada masing-masing ruas. Jadi unsur-unsur di masing-masing ruas kita hitung satu persatu. Yang pertama unsur K di ruas kiri, ya, di ruas kiri itu ada 1, ya, ada 1K. K ini dikali A, 1 dikali A maka sama dengan 1A. Saya tulis saja 1A. 1 ini kenapa? Karena unsur K-nya hanya ada 1, ya. Kemudian di ruas kanan ada K-nya ada 2, K2, berarti K-nya ada 2. Dikalikan dengan C, maka 2 kali C sama dengan 2C, ya. Kemudian unsur yang berikut unsur O. Unsur O di sini di ruas kiri ada 2, O2. 2 kali B sama dengan 2D. Tapi sebelumnya di sini di KO2 juga sama, maka 2 kali A sama dengan 2A ditambah 2B, ya, O2 yang ada di sini CO2. Kemudian di ruas kanan itu ada O3, O3 berarti 3 dikali C sama dengan 3C ditambah di sini D ada 2 yaitu 2D. Kemudian yang terakhir unsur C. Unsur C di ruas kiri hanya ada 1, maka kita tulis saja 1 dikali B itu 1B, saya tulis 1B. Kemudian di ruas kanan juga ada 1, yaitu 1 di C, jadi 1C. Langkah yang berikut adalah kita buat pemisalan untuk koefisien masing-masing di atas. Di sini kita pakai koefisien A, B, C, D. Nah, kita misalkan salah satunya dengan 1, sama dengan 1. Di sini saya misalkan, misal A sama dengan 1. Ingat baik-baik, kalau A sudah sama dengan 1, maka yang lain ke bawah kita hitung sama dengan 1. Kemudian buat persamaan ruas kiri dan ruas kanan dan selesaikan secara matematis. Maka kita lihat, yang pertama unsur K itu ada 1A, atau saya tulis saja A sama dengan 2C. Nah, kita tahu di sini A sama dengan 1, ya. A sama dengan 1. Karena A sama dengan 1, maka 1 sama dengan 2C. Kalau begitu, C sama dengan 1/2. Nah, kita sudah ketemu ini. C-nya sama dengan 1/2. Sebelum kita masuk ke yang kedua, persamaan yang kedua, yaitu 2A, ya kita tulis saja. Untuk unsur O, ya, ini saya pakai nama persamaan 1. Unsur O, itu kita lihat bahwa di sini ada 2A ditambah 2B sama dengan 3C ditambah 2D. Nah, ini kita kasih nama persamaan 2. Dan yang ketiga adalah unsur C. Di sini ada 1B sama dengan 1C. Ini kita pakai nama persamaan 3. Kita tahu bahwa di sini yang pertama tadi di atas kita sudah dapat bahwa C sama dengan setengah. Sementara di sini persamaan ketiga kita lihat pada persamaan 3 itu B sama dengan C. B sama dengan C. Nah, kalau C-nya setengah maka B sama dengan setengah juga. B juga sama dengan setengah. Jadi kita sudah dapat nih. A, B, C sudah dapat. Nah, sekarang tinggal D. Untuk D kita gunakan persamaan yang kedua. Jadi 2A ditambah 2B sama dengan 3C ditambah 2D. A-nya sama dengan 1, B sama dengan setengah, C juga sama dengan setengah. Maka ini kita taruh langsung saja 2 kali 1, kemudian di sini 2 kali setengah sama dengan 3 kali setengah ditambah 2D. Nah, 2 kali 1, 2 kali setengah itu sama dengan 1, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian di sini 3 kali setengah sama dengan 3/2.
2 ditambah 2D. Jadi kalau kita pindahkan ruasnya atau kita kalikan saja ruas kiri dan ruas kanan dengan 2, kita kalikan ruas kiri dengan ruas kanan dengan 2, maka kita peroleh 6, ya 6 sama dengan 3/2 kali 2 itu sama dengan 3, ditambah 4D. Sehingga 6 kurang 3 sama dengan 4D. Nah, 3 sama dengan 4D, maka D sama dengan 3/4. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan A, B, C, D-nya kita sudah dapat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan. Ya, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. Yang pertama, A-nya sama dengan 1, B sama dengan setengah, C sama dengan setengah juga. Sedangkan D sama dengan 3/4. Nah, supaya tidak ada pecahan dalam koefisien, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan bilangan yang kira-kira habis dibagi dengan penyebut-penyebutnya. Maka saya kalikan dengan 4. Kalau saya kalikan dengan 4, maka 1 kali 4 sama dengan 4. 4 kali setengah sama dengan 2. 4 kali setengah juga sama dengan 2 juga. Sedangkan 4 kali 3/4 sama dengan 3. Nah, di sini maka kita dapatkan persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, tinggal kita hitung jumlah unsur kiri dan kanan apakah sudah sama. K4 di ruas kiri, di ruas kanan juga 4. O di ruas kiri 4 kali 2 8 tambah 4 12. Di ruas kanan 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 6 tambah 6 12. Sudah seimbang atau sudah setara. Contoh yang kedua, saya berikan satu lagi contohnya supaya mungkin Anda lebih paham. Saya tampilkan semua biar gampang kerjanya seperti tadi. Oke. MgCl2 aqua ditambah dengan AgNO3 aqua menghasilkan MgNO3 aqua dan AgCl solid. Langkah yang pertama sama seperti tadi, kita buat pemisalan, ya. Kita buat dulu pemisalannya. Kita misalkan di sini ada, saya biasa pakai A, B, C saja. A, B, C, dan D. Lalu yang kedua, hitung jumlah unsur masing-masing di ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama, unsur Mg. Mg atau magnesium di ruas kiri itu ada 1 kali A itu 1A, saya tulis saja 1A. Sedangkan di ruas kanan itu juga ada 1, yaitu 1C. Yang kedua unsur Cl atau unsur klor. Cl di ruas kiri ada 2, ya, 2 kali A 2A. Sedangkan di ruas kanan itu ada 1, yaitu D, 1D. Kemudian argentum Ag, perak. Ag di ruas kiri ada 1, maka 1B. Di ruas kanan ada 1 juga, yaitu 1D. Kemudian N, unsur nitrogen. Nitrogen di ruas kiri 1B. Dan di ruas kanan ini ada 1 dikali 2, ini 2 ini ya. 1 dikali 2 sama dengan 2, jadi 2C. 2 kali C, 2C. Dan yang terakhir O. Di ruas kiri, di sini ada 3, berarti 3B, O-nya ada 3B. Di ruas kanan, O-nya ada 3 dikali 2, 6, 6C. 6C. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah kita buat pemisalan. Untuk koefisien A, B, C, D itu kita ganti salah satunya dengan 1. Atau kita misalkan salah satunya itu sama dengan 1.
Di sini kalau tadi yang soal pertama saya pakai A sama dengan 1, nah saya coba di sini saya gunakan C sama dengan 1. Misal C sama dengan 1. Nah, langkah yang berikut kita buat persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita buat tanda sama dengan di tengahnya. Jadi untuk unsur MG ini kita tahu 1A sama dengan 1C, atau saya tulis A sama dengan C. Ini kita pakai, kita kasih nama persamaan 1. A sama dengan C. Kemudian untuk unsur yang kedua CL itu 2A sama dengan 1D. 2A sama dengan 1D atau 2A sama dengan D. 2A sama dengan D. Ini persamaan kedua. Kemudian AG itu 1B atau B itu sama dengan B sama dengan 1D atau B sama dengan D. Nah, dari sini kita sudah bisa selesaikan sebenarnya ya. Kemudian N itu 1B, B sama dengan 2C. Kemudian O itu 3B sama dengan 6C. Jadi ini saya kasih persamaan 3, ini saya kasih persamaan 4, dan ini persamaan 5. Kita sudah tahu tadi, kita sudah misalkan bahwa C sama dengan 1, maka kalau C sama dengan 1, C sama dengan 1, maka persamaan 1, persamaan MG, A sama dengan C, maka A sama dengan A juga sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nih. A dan C kita sudah dapat. 1 dan 1. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Pada persamaan 2 itu 2A, ya, persamaan 2 itu 2A itu sama dengan D. 2A sama dengan D. A-nya sama dengan 1, maka 2 kali 1 sama dengan D. Jadi D sama dengan berapa? D sama dengan 2. Nah, D-nya kita sudah dapat nih 2. Kemudian lihat persamaan, berarti A, C, D kita sudah dapat. Lihat persamaan 3, AG sama ini. B sama dengan D. Persamaan 3 itu B sama dengan D. Maka D-nya 2 berarti B juga sama dengan B sama dengan 2 juga. Oke. Nah, saya kira persamaan 4 dan 5 tidak usah kita selesaikan karena kita sudah dapat A1, B2, C-nya juga 1 dan D juga 2. Maka kita langsung masukkan ke dalam persamaan reaksinya. Ya. Kita masukkan ke dalam persamaan reaksinya. Ini saya hapus supaya dia tidak itu. Saya pindahkan ke sini ya. Saya pindahkan ke sini. Persamaan 2 itu 2A sama dengan D. Maka 2 kali 1 sama dengan D, maka D sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita masukkan, kita tulis A sama dengan 1, di sini kita tulis 1. B sama dengan 2, di sini kita tulis 2. Kemudian C sama dengan 1, di sini 1. Dan D sama dengan 2, di sini 2. Maka persamaan ini sudah dinyatakan setara. Nah, 1 ini boleh ditulis, boleh enggak, ya. Tapi umumnya tidak ditulis, ya. Ini tugas yang harus Anda selesaikan. Silakan selesaikan di buku catatan Anda atau di buku PSPR Anda. Terserah mau di mana saja, yang penting kumpulkan. Ini tugasnya.
Dengan menggunakan cara matematis, setarakan persamaan reaksi berikut. Ada 5 persamaan reaksi yang harus Anda setarakan dengan menggunakan cara matematis, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Berikut kita lihat materi tentang rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk senyawa. Contohnya begini. Molekul air atau dirumuskan dengan H2O. Ya, dirumuskan dengan H2O. Ini terdiri dari apa? Terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contoh yang lain. Molekul karbon dioksida. Ya, rumus molekulnya itu adalah CO2. Artinya terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Contoh yang ketiga, molekul gula, yang rumus molekulnya adalah C6H12O6. C6H12O6 artinya terdiri dari 6 atom karbon dan 12 atom hidrogen serta 6 atom hidrogen. Itu namanya rumus molekul. Nah, rumus empiris itu seperti apa? Rumus empiris itu bagian sederhana atau rumus yang sederhana dari rumus molekul. Nah, contohnya begini. C8H12O6. Nah, bagaimana mendapatkan rumus empirisnya? Nah, jika 8, 12, dan 6 saya sederhanakan atau saya bagi dengan 4, saya bagi dengan 2, ya. Ini saya bagi dengan 2, maka saya akan peroleh 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2 itu 6. C4H6. 6 bagi 2, 3O3. Ya. Saya bagi 2. Jadi, di sini saya tulis 2 di luar. Sehingga C4 kali 2, 8. H6 kali 2, 12. O6 kali 2, O3 kali 2, 6. Sehingga rumus empiris dari C8H12O6 adalah C4, H6, dan O3. Nah, bagaimana dengan C4H8? Ya, kalau saya bagi dengan 4, maka dapat H2 lalu dikali 4, sehingga C4, C kali 4 C4, H2 kali 4 berarti H8, sehingga rumus empirisnya adalah CH2. Demikian juga ini C6H6, kalau saya bagi dengan 6, bagi 6, maka saya dapat CH6, gitu kan, dikali 6, sehingga rumus empirisnya adalah CH. Nah, itu soal rumus molekul dan rumus empiris. Bagaimana mendapatkan rumus empiris? Dan ini adalah tugas tentang rumus molekul dan rumus empiris. Dengan menggunakan berbagai sumber atau buku pegangan atau internet atau buku-buku lain yang relevan, selesaikan soal berikut. Yang pertama, tentukan rumus molekul dan rincikan jumlah atom penyusun senyawa. Yang pertama gula tebu, yang kedua cuka, yang ketiga etanol, dan yang keempat urea. Kemudian tugas yang kedua, tentukan rumus empiris dari senyawa berikut. Ya. Vitamin C, asetilena, C2H8O6, dan fosfor pentaoksida. Silakan selesaikan dan kumpulkan melalui psikologi 1 minggu dari sekarang. Dengan demikian, pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Salam sehat, sampai jumpa.